Halo, selamat pagi teman-teman Rudal TPM. Pagi ini Rudal TPM berada di sekitar TOD Duku Atas. Pagi ini tanggal 15 Februari 2023 menjelang jam kerja pukul 9 ya teman-teman. Suasana di TOD Duku Atas normal teman-teman. Banyak dari penumpang KRL komuter transit di sekitar ini untuk berpindah moda melalui MRT Jakarta atau berganti ke moda ke bus Transjakarta teman-teman. Menurut laporan dari Pemprov DKI Jakarta, teman-teman, untuk penggunaan moda public transport atau kendaraan umum di Jakarta sudah kembali ke normal sebelum pandemi ya teman-teman. Jadi rata-rata penggunaan per hari adalah 1 juta traffic, 1 juta penumpang ya teman-teman. Yang tercapai waktu sebelumnya adalah tahun 2019. Kemudian sempat turun pada saat pandemi di 2020 dan 2021, dan menjelang September 2022 sudah naik kembali ke sekitar 800.000 teman-teman, dan sekarang sudah kembali ke angka 1 juta traffic per orang penumpang ya per hari ya teman-teman. Tentu saja seiring pandemi usai teman-teman, traffic di jalan raya pun semakin padat ya teman-teman. Penggunaan kendaraan pribadi menjadi ramai di jalanan teman-teman, terutama di luar dari area GAG, ganjil genap. Namun rupanya ganjil genap pun belum cukup untuk mengurangi traffic di jalan raya teman-teman, sehingga wacana untuk memunculkan electronic road pricing atau ERP kembali muncul, yang kabarnya saat ini dalam proses pembahasan rancangan peraturan daerah atau Raperda di DPRD DKI Jakarta. Ini merupakan kewenangan pemerintah daerah dalam kebijakan dan operasionalnya teman-teman ya. Nah teman-teman, kira-kira bagaimana pandangan teman-teman mengenai ERP ini? Memang agak sulit juga ya pengendalian kendaraan. Sudah waktu di masa lalu sudah ada 3-in-1, di masa Orde Baru dan setelahnya ya saja. Kemudian berganti ke ganjil genap. Namun belakangan dirasa belum cukup ya teman-teman. Akhirnya yang dimunculkan pada tahun 2006 di masa kepemimpinan sebelumnya, yang belum terlaksana tentunya sampai sekarang, dicoba dimunculkan kembali ya teman-teman. Nah seperti saat ini lihat teman-teman, masih masa GAG teman-teman hingga pukul 10 ya, Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan MH Tamrin, namun suasananya luar biasa padat, terutama menjelang bundaran Hotel Indonesia ya teman-teman. Tidak hanya kendaraan roda 4 teman-teman, tapi roda 2 pun demikian. Jadi kita tidak bisa menyalahkan salah satu moda saja. Keduanya ikut memberi kontribusi terhadap kepadatan di Jakarta ya teman-teman, lalu lintas ya. Patut diapresiasi bagi teman-teman yang sejauh ini sudah menggunakan kendaraan umum ya teman-teman, baik KRL atau Transjakarta ataupun LRT dan moda feeder busway lainnya teman-teman ya. Dan memparkir kendaraannya di park and ride di ujung-ujung kota ya teman-teman.
sehingga arus lalu lintas yang masuk ke pusat kota bisa berkurang. Kalau saya amati, seperti di daerah barat ada BSD City, teman-teman. Di beberapa stasiun yang terkait atau berdekatan dengan BSD City ada stasiun Cisauk, ada stasiun Rawabuntu, kemudian juga di sebelah utaranya ada stasiun Jurangmangu dan stasiun Pondok Ranji. Cukup banyak warga yang sudah menggunakan park and ride untuk memparkir kendaraan, baik kendaraan roda 2 dan roda 4, untuk lalu transit menggunakan KRL komuter. Saya rasa mereka sudah berkontribusi untuk mengurangi kemacetan di Jakarta yang hari-hari belakangan cukup terasa ya teman-teman. Penggunaan kendaraan pribadi yang masuk ke pusat kota terlihat di kepadatan lalu lintas, terutama jam-jam sibuk maupun di luar jam sibuk ya teman-teman. Saya berada di Jalan MH Tamrin teman-teman, pukul 8:45. Suasananya masih sangat padat teman-teman. Menggunakan kendaraan umum memang butuh pengorbanan ya teman-teman, terutama dari sisi pertama adalah jalan kaki ya teman-teman. Ada effort yang harus dipakai oleh kita, yaitu berjalan kaki dilakukan ya. Mungkin bila mana menggunakan kendaraan pribadi sama sekali hanya sedikit berjalan kakinya, tapi bila mana menggunakan transportasi publik atau kendaraan umum sangat butuh ya teman-teman. Oleh karenanya jalur pedestrian menjadi kunci penggunaan dari transportasi umum, karena ada bagian untuk berganti moda, yaitu transit oriented atau kawasan transitnya yang harus kita lewati sebelum berganti moda dari satu moda ke yang lain. Dan yang kedua juga tentu saja posisi park and ride yang berada di titik-titik selatan kota Jakarta yang menjadi kunci juga ya teman-teman. Pemerintah daerah Jakarta, Pemprov DKI Jakarta menurut saya sudah membangun beberapa titik park and ride teman-teman yang bisa dimanfaatkan bagi teman-teman yang berada di domisili atau tempat tinggalnya di sekitar pinggiran Jakarta, bisa memarkir kendaraan untuk berganti moda dengan transportasi umum ya teman-teman. Banyak feeder busway yang sudah aktif kembali setelah pandemi usai teman-teman. Salah satunya dari BSD City ada Royal Trans, ada juga dari Bintaro Royal Trans yang dulu sempat aktif sebelum pandemi kemudian terhenti di masa pandemi. Namun Royal Trans ini beroperasi pada jam kerja ya teman-teman, pada hari kerja maksud saya. Sabtu Minggu tidak beroperasi karena memang banyak melayani karyawan ya yang mengakses atau komuter dari sisi pinggiran kota menuju pusat kota, berikut sebaliknya pada masa atau hari kerja. Nah seperti ini teman-teman, kondisinya sangat-sangat padat, menjadi saya rasa kontribusi kita bersama untuk mengurangi kepadatan di pusat kota yang tentu saja efeknya sangat banyak. Kerugian finansial akibat kemacetan, kerugian waktu, dan gangguan polusi udara, plus gangguan juga kesehatan ya yang ditimbulkan dari stres, dari polusi udara. Semoga teman-teman yang bekerja semula membawa kendaraan ke pusat kota bisa segera berganti ke moda transportasi umum yang mungkin butuh penyesuaian, tapi bila mana dilakukan secara rutin akan beradaptasi teman-teman ya, akan menyesuaikan baik durasi menuju kotanya maupun kemampuan dari badan kita menyesuaikan dengan keseharian ya teman-teman, aktivitas yang berganti. Pagi ini saya menuju ke utara teman-teman, dari TOD Duku Atas atau kawasan transit Duku Atas, mencoba akses ke halte Tosari.
untuk menuju kawasan utara Jakarta. Ingin melihat beberapa perubahan yang berada di sana. Suasana Pelikan Crossing di Tosari, teman-teman, cukup ramai. Suasana menunggu perlintasan di Pelikan Crossing, teman-teman. Di Pelikan Crossing halte Tosari. Kurang lebih 80 detik dari teman-teman menekan tombol untuk melintas. Jadi ada jeda sekitar 80 detik, jadi 1 menit lewat ya. Ada tombol touchless, teman-teman, di tiang dari lampu merah yang menjadi perlintasan. Nah, teman-teman, kita sudah melintas. Jakarta menjadi tumpuan seluruh warga masyarakat sepertinya, teman-teman ya. Jadi urbanisasi ke Jakarta tentu saja tidak bisa dibatasi, terkecuali salah satunya adalah pemerataan dari pembangunan ya, teman-teman. Sehingga traffic urbanisasi bisa ditekan. Nah, teman-teman, saya sudah sampai berada di dalam peron halte Tosari menuju ke arah kota ya, teman-teman. Lalu lintas pukul 9 pagi di sekitar MH Tamrin, teman-teman. Ramai lancar. Arah sebaliknya dari utara ke selatan, teman-teman, dari Bundaran Rai menuju ke Jalan Jenderal Sudirman, ramai lancar.